siapapun yang dapat merendahkan diri mereka serendah tanah, setara dengan tanah, berdiri kokoh seperti halnya tugu kota, jernih seperti danau yang tenang tanpa berlumpur. Merekalah yang layak dikatakan sebagai orang-orang yang batinnya terbebaskan. Perumpamaan tanah telah juga dipergunakan oleh Sang Buddha ketika Sang Buddha memberikan nasihat kepada Rahula. Rahula diberikan nasihat agar dia bermeditasi dengan menggunakan objek tanah. Bagaimana caranya? Caranya yaitu merenungkan sifat-sifat tanah yang mulia. Tanah, sekalipun dilempari dengan sampah, sekalipun ditanami dengan bunga, sekalipun dijadikan tempat untuk membuang segala kotoran, tanah tidak pernah protes. Tanah tidak pernah marah. Tanah tidak pernah membenci. Demikian pula ketika tanah ditanami dengan tumbuh-tumbuhan yang indah, tumbuh-tumbuhan yang menyenangkan, juga tidak merasa bangga, tidak merasa senang, tidak juga memuji orang-orang yang menanami tanah itu dengan bunga-bunga yang indah. Tanah tetaplah akan menjadi tanah. Tanah tetaplah akan tanpa bergerak, baik dalam kebencian maupun dalam kesukaan, baik dalam celaan maupun dalam pujian. Inilah mengapa dalam syair ini, dalam syair 95 ini, Sang Buddha memberikan perumpamaan bahwa siapapun yang sanggup merendahkan diri mereka setara dengan tanah, kondisi batin mereka dipastikan terbebaskan. Dalam hal ini, ketika seseorang mampu merendahkan diri, dilempari dengan berbagai macam objek, entah itu melalui mata, telinga, hidung, lidah, kulit maupun pikiran, semua objek datang silih berganti, semua objek mengalir begitu saja setiap waktunya. Tetapi pada saat itulah kemudian dirinya tidak terpengaruh sama sekali. Dirinya tidak terjebak dalam rasa suka maupun tidak suka. Tidak akan memuji bahwa objek tersebut indah, menyenangkan, ataupun objek tersebut tidak indah dan tidak menyenangkan. Bagi dirinya, semua objek itu sama saja. Semua objek tidak ada bedanya sama sekali. Entah itu mata, entah itu objek yang diterima melalui mata, entah itu objek yang diterima melalui telinga, entah itu objek yang diterima melalui hidung, lidah, kulit, maupun pikiran. Semua dihadapi tanpa diskriminasi. Semua dihadapi dengan cara yang sama. Tidak ada preferensi sama sekali. Semuanya adalah bagian dari proses yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karena itulah, dia tidak lagi melihat dualisme antara dirinya dengan objek. Karena semuanya, dirinya maupun objek, sama-sama proses. Sama-sama berproses. Berproses sesuai dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan tuntutan yang ada. Sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika semuanya adalah proses, bagaimana mungkin kemudian bisa timbul persepsi bahwa
proses itu harus disenangi ataupun harus dibenci, harus dipuji maupun harus dicela. Tidak memungkinkan. Nah, inilah mengapa Sang Buddha kemudian memberikan perumpamaan bahwa orang-orang yang sanggup merendahkan dirinya seperti tanah, karena tanah tidak pernah membenci maupun menyukai, tidak pernah memuji maupun mencela. Semuanya yang baik ataupun buruk diterima tanpa diskriminasi sedikit pun. Karena semuanya itu adalah bagian proses yang tak terpisahkan.